Selamat malam, Miss. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang kajian musik Indonesia dari masa periode Majapahit sampai masuknya pengaruh Islam ke Indonesia. Pendahuluan, latar belakang. Majapahit adalah kerajaan besar di Pulau Jawa yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, dan berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi dan menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Letak dan lokasi kerajaan Majapahit berawal dari sebuah desa kecil di kawasan hutan tarik. Pendiri kerajaan Majapahit ialah Raden Wijaya yang dinobatkan dengan nama Kertarajasa Jayawardana. Berdasarkan kitab negara Kartagama, di masa kemasannya, Majapahit adalah kerajaan dengan budaya keraton yang adiluhur, anggun, dan canggih. Cita rasa seni dan sastranya tinggi dan sistem ritual keagamaannya yang rumit, dua agama besar yaitu Hindu dan Buddha yang dianut masyarakatnya. Hidup berdampingan dalam harmoni tidak mengherankan jika Majapahit digambarkan sebagai mandala raksasa yang membentang dari Sumatera hingga Papua. Rumusan masalah, yang pertama, bagaimana musik pada masa Majapahit? Yang kedua adalah apa pengaruh masuknya Islam terhadap musik pada masa Majapahit? Tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui bagian musik pada masa Majapahit. Yang kedua, mengetahui pengaruh masuknya Islam terhadap musik pada masa Majapahit. Manfaat penelitian yang pertama, sebagai tugas ujian tengah semester, dan yang kedua, sebagai bentuk sumber dan sebagai bahan masukan kepada para penulis lain untuk ikut kembali menggali dan juga melakukan penelitian ini. Isi kajian musik Indonesia pada masa periode Majapahit. Secara keseluruhan, kelompok musik di Majapahit tersebut disebut Vaditra, yang dikelompokkan menjadi 5 kelas, yakni tata atau instrumen musik gesek, begat atau instrumen musik petik, susira atau instrumen musik tiup, dola atau kendang, gana instrumen musik pukul. Pengelompokan yang lain adalah yang pertama avanada fadia, bunyi yang dihasilkan oleh getaran selaput kulit karena dipukul. Yang kedua ada gana fadia, musik yang dihasilkan oleh getaran alat musik itu sendiri. Yang ketiga ada susira fadia, bunyi dihasilkan oleh getaran udara dengan ditiup. Dan yang keempat ada tata fadia, bunyi dihasilkan oleh getaran dawai yang dipetik atau digesek. Klasifikasi tersebut dapat disamakan dengan membranofon ya, membranofon, avanada fadia, idiofon atau gana fadia, aeropon atau susira fadia, dan kordofon adalah tata fadia. Ya. Irama musik di India tersebut ialah disebut laya ya. Irama musik di India disebut laya, dibakukan dengan menggunakan pola tala yang dilakukan dengan kendang. Irama tersebut dikelompokkan menjadi druta atau cepat, madya atau sedang, dan vilambita atau lamban ya. Lalu yang pertama, kelompok membranofon. Dalam beberapa prasasti diperoleh bukti bahwa instrumen kelompok membranofon telah populer di Jawa sejak pertengahan abad ke-9 Masehi dengan nama padahi, pataha, murawa atau muraba, merdangga, merdala, muraja, panawa, kala, kahala, damaru, dan kendang. Yang kedua adalah kelompok idiofon atau gana fadia. Instrumen musik kelompok ini adalah sejenis instrumen musik yang sumbernya berasal dari badan alat musik itu sendiri. Lalu yang ketiga, kelompok aerofon atau susira fadia. Jenis instrumen yang termasuk kelompok ini adalah gamelan yang sumber bunyinya adalah udara yang ditiup. Ya, udara yang ditiup pada ansambel gamelan Jawa sekarang. Seruling merupakan kelengkapan dalam gamelan kelenengan atau uyon-uyon. Dan keempat, ada kelompok kordofon atau tata fadia
Instrumen gamelan yang termasuk dalam kelompok ini pada gamelan Jawa sekarang disebut dengan istilah siter, celempung, dan rebab. Istilah celempung pertama kali dijumpai dalam sumber tertulis hikayat Cekelwaneng Pati. Pada relief di Candi Jago dilukiskan gambar seorang yang sedang memainkan celempung, dan Kidung Wangbang Widya disebut instrumen gamelan atau samepa, ya, samepa. Lalu pengaruh masuknya Islam terhadap musik pada masa periode Majapahit. Dimulai pada abad 14 Masehi, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan kehancuran. Sementara itu terjadi perkembangan pesat kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa hingga di Sumatera. Tentu saja hal ini membuka jalan bagi kebudayaan Islam atau Timur Tengah untuk memberikan pengaruh kuat dalam berbagai bidang termasuk seni musik. Jenis musik yang diperkenalkan oleh para pedagang Arab masa itu berupa alat musik gambus, rebana, dan rebab. Namun dalam perkembangannya, alat-alat musik ini mengalami perbedaan nama, bentuk, dan cara memainkannya di setiap daerah. Kesimpulan, Majapahit adalah kerajaan besar di Pulau Jawa yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Berdasarkan kitab negara Kartagama di masa kemasannya, Majapahit adalah kerajaan dengan budaya keraton yang adiluhur, anggun, dan canggih. Cita rasa seni dan sastranya yang tinggi, dan sistem ritual keagamannya yang rumit dua agama besar yaitu Hindu dan Buddha, hingga dianut masyarakatnya hidup berdampingan dalam harmoni. Tidak mengherankan jika Majapahit digambarkan sebagai mandala raksasa yang membentang dari Sumatera hingga ke Papua. Saran, penulis berharap agar budaya seni yang ditinggalkan pada masa kerajaan bisa terus dilestarikan, bisa terus dikembangkan di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Ya, daftar pusakanya adalah dari D.G.E. Hall 1956, Problem of Indonesian Historiography, Pacific Alfries 34 3-4 2 353 359 Indonesia Muljana, Slamet 2005, runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. PT LKIS Pelangi Aksara, halaman 63, ISBN 9798451163, ISBN 9789798451664. Nugroho Irawan Joko 2011, Majapahit, Peradaban Maritim, Sulu Nusantara Bakti, ISBN 9786 0293466008. Sumber internet dari Wikipedia, Majapahit History. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selamat malam.